Komisi Independen ungkap 200.000 anak dilecehkan oleh ribuan rohaniwan gereja Katolik Prancis. Sebuah komisi penyelidikan independen menemukan bahwa lebih dari 200.000 anak di bawah umur telah dilecehkan oleh ribuan anggota klerus atau rohaniwan Katolik di Prancis selama 7 dekade terakhir. Diwartakan France 24, BBC hingga CNN, temuan itu diungkap oleh Komisi Independen oleh pelecehan seksual di gereja. Dengan laporan panjangnya yang mencakup 2.500 halaman akan dirilis Selasa waktu setempat. Laporan Chiase itu memperkirakan bahwa 216.000 anak di bawah umur telah dilecehkan antara tahun 1950 hingga 2020. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 330.000 ketika korban yang dihitung ikut meliput anak yang dilecehkan oleh pelaku yang bukan pendeta. Tetapi oknum masih memiliki hubungan lain dengan gereja Perancis seperti sekolah Katolik dan program pemuda. Presiden Chiase, Jean-Marc Sauve, lalu mengungkap bahwa jumlah pendeta atau anggota gereja yang menjadi pelaku pelecehan mencapai antara 2.900 hingga 3.200 orang. Para pelaku pedofilia ini diperkirakan telah bekerja di gereja Katolik Prancis sejak 1950-an. Sementara diketahui, dari tahun ini total jumlah pendeta dan rohaniawan Katolik adalah sebanyak 115.000 orang. Temuan Chiase ini didasarkan pada arsip gereja, pengadilan dan polisi serta wawancara dengan para korban. Adapun penyelidikan intensif dilakukan oleh gereja Katolik Prancis sejak tahun 2018 menyusul sejumlah skandal di negara lain. Angka-angka itu kemudian diekstrapolasi dari survei oleh Institut Kesehatan dan Penelitian Medis Nasional Perancis. Lembaga ini bekerja dengan lembaga pemungutan suara IFOP untuk mensurvei sampel nasional yang representatif dari 28.000 orang lebih. Para responden berusia di atas 18 tahun dan disurvei secara online antara 25 November 2020 hingga 28 Januari 2021. Laporan tersebut memperkirakan jumlah orang yang selamat secara nasional dari waktu ke waktu berdasarkan jumlah responden survei yang mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan. Survei nasional datang di samping panggilan publik untuk kesaksian korban. Namun menurut Sauve, angka-angka korban maupun pelaku yang ditemukan hanya perkiraan minimal. Itu perkiraan minimal. Sauve juga mengatakan bahwa anak-anak lebih mungkin dilecehkan di lingkungan gereja Katolik daripada di sekolah yang dikelola negara atau di camp musim panas atau di lingkungan lain selain keluarga. Gereja Katolik, setelah lingkaran keluarga dan teman-teman, adalah lingkungan di mana prevalensi pelecehan adalah yang tertinggi dengan selisih yang signifikan. Masalahnya, sistematik dan kekerasan seksual tidak terbatas pada sejumlah kambing hitam yang menyimpang dari kawanan. Ketika diberitahu tentang pelanggaran, gereja tidak mengambil tindakan tegas yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari para predator, ucap Sauve saat berada di konferensi pers dan saat berbicara dengan CNN sebelum mempublikasikan laporannya. Olivier Savignac, Kepala Asosiasi Korban Parler et Revivre dan berkontribusi dalam penyelidikan, juga telah mengkonfirmasi hasil temuan Chiase. Savignac pun mengaku prihatin lantaran dari jumlah data rasio pelaku dan korban adalah 1:70. Ini berarti rata-rata satu pelaku memiliki 70 korban. Ini sangat meresahkan karena rasio antara 216.000 dan 3.000 adalah satu penyerang untuk 70 korban. Itu menakutkan bagi masyarakat Perancis, bagi gereja Katolik, katanya. Chiase dibentuk pada 2018 oleh Konferensi Wali Gereja Perancis dan Konferensi Kongregasi Nasional sebagai tanggapan atas sejumlah skandal yang mengguncang gereja di Perancis dan di seluruh dunia. Pembentukannya juga terjadi setelah Paus Fransiskus mengesahkan tindakan penting yang mewajibkan mereka yang mengetahui tentang pelecehan seksual di gereja Katolik untuk melaporkannya kepada para atasan. Anggota Chiase terdiri dari para dokter, sejarawan, sosiolog, dan teolog dengan tugas singkatnya adalah untuk menyelidiki tuduhan pelecehan seks anak oleh para ulama Katolik sejak 1950-an. Sebuah bom. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Chief atau
Koref dan dirilis pada konferensi pers hari Selasa yang mengundang perwakilan dari asosiasi korban. Itu tidak akan mudah bagi siapapun, kata Philip Portier, seorang sosiolog yang menjadi bagian dari komisi tersebut. Ini akan memiliki efek bom, tambah Safiknak. Uskup Eric de Molins Beaufort, Presiden CEF, juga mengaku khawatir karena laporan itu akan mengungkapkan tokoh penting dan menakutkan. Sementara itu, Christopher Lamb dari publikasi Katolik Roma, The Tablet, mengatakan kepada BBC bahwa skandal pelecehan telah menjerumuskan gereja ke dalam krisis terbesarnya dalam 500 tahun. Awal tahun ini, Paus Fransiskus mengubah undang-undang gereja Katolik untuk secara eksplisit mengkriminalisasi pelecehan seksual. Langkah itu menjadi perombakan terbesar dari hukum pidana selama beberapa dekade. Di bawah aturan baru itu, pelecehan seks, tindakan grooming terhadap anak di bawah umur, kepemilikan pornografi anak, dan menutupi pelecehan dianggap sebagai pelanggaran di bawah hukum kanonik. Temuan CAC ini didasarkan pada arsip gereja, pengadilan dan polisi serta wawancara dengan para korban. Adapun penyelidikan intensif dilakukan oleh Gereja Katolik Prancis sejak tahun 2018 menyusul sejumlah skandal di negara lain. Angka-angka itu kemudian diekstrapolasi dari survei oleh Institut Kesehatan dan Penelitian Medis Nasional Perancis. Lembaga ini bekerja dengan lembaga pemungutan suara IFOP untuk mensurvei sampel nasional yang representatif dari 28.000 orang lebih. Para responden berusia di atas 18 tahun dan disurvei secara online antara 25 November 2020 hingga 28 Januari 2021. Laporan tersebut memperkirakan jumlah orang yang selamat secara nasional dari waktu ke waktu berdasarkan jumlah responden survei yang mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan. Survei nasional datang di samping panggilan publik untuk kesaksian korban. Namun menurut Sauf, angka-angka korban maupun pelaku yang ditemukan hanya perkiraan minimal. Itu perkiraan minimal. Sauf juga mengatakan bahwa anak-anak lebih mungkin dilecehkan di lingkungan gereja Katolik daripada di sekolah yang dikelola negara atau di camp musim panas atau di lingkungan lain selain keluarga. Gereja Katolik, setelah lingkaran keluarga dan teman-teman, adalah lingkungan di mana prevalensi pelecehan adalah yang tertinggi dengan selisih yang signifikan. Masalahnya, sistematik dan kekerasan seksual tidak terbatas pada sejumlah kambing hitam yang menyimpang dari kawanan. Ketika diberitahu tentang pelanggaran, gereja tidak mengambil tindakan tegas yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari para predator, ucap Saul saat berada di konferensi pers dan saat berbicara dengan CNN sebelum mempublikasikan laporannya.